Bisa didengar semua, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Mas. Lanjut. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bareng-bareng ini. Itu hilangnya biasa. Oke, langsung aja saya share terkait kamus susulan, nggih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit membahas terkait kamus susulan untuk Musrenbang tahun 2022. Untuk RKPD 2023. 23 apa 22? Untuk penyusunan RKPD 2023. Jadi Musrenbangnya 2022. Agenda kita dalam penyusunan kamus susulan di bulan Agustus ini tanggal 16 kita sudah bersurat ke perangkat daerah dan kelurahan untuk menyampaikan konsep kamus susulan yang mendukung kinerja pemerintah daerah dan prioritas pemerintah daerah yang selanjutnya akan mohon tanggal 6 September ini konsep kamus susulan sudah bisa diserahkan ke Bapeda. Kemudian tanggal 19 kita sosialisasi kamus susulan hari ini lewat Zoom kepada perangkat daerah dan kelurahan, dan nanti kalau ada mungkin perlu sinkronisasi dan harmonisasi kita beri waktu ya, mungkin ke Bapeda baik dari sektoral maupun ke Rendalef tanggal 23 sampai 27. Mungkin nanti sampai tanggal 3 lah paling September sampai nanti finalnya tanggal 6. Kemudian tanggal 9 ini konsep dari perangkat daerah dan kelurahan ini kita lampirkan untuk proses baik Musrenbang maupun Pokir ya. Kita bersurat ke DPR, kemudian kita hearing sosialisasi kamus susulan ke DPR ini tanggal 13 sampai 14 September. Kemudian pada tanggal 24 September ini DPR paling tidak sudah menyerahkan saran masukan kamus susulan ke Bapeda. Kemudian 29 sampai 30 ini sudah finalisasi kamus susulan baik di perangkat daerah maupun di DPR maupun kelurahan. Kemudian kita menyusun konsep surat edaran wali kota tentang aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Pokir. Ini di bulan Oktober. Sehingga diharapkan tanggal 20 Oktober ini sudah diterbitkan surat edaran wali kota terkait aspirasi masyarakat baik melalui Musrenbang dan Pokir. Sehingga di minggu selanjutnya kita sudah mulai sosialisasi terkait SE wali kota terkait aspirasi masyarakat. Karena Musrenbang ini paling tidak di bulan-bulan Desember ini sudah ada rembuk warga, rembuk RW, sehingga warga bisa ada gambaran terkait usulan yang akan disampaikan pada saat Musrenbang nanti. Kita mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 terkait tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan perda terkait RPJPD, RPJMD, kemudian RKPD, kemudian bahwa rancangan awal RKPD ini disusun berpedoman kepada RPJMD kota
RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Dan pada pasal 95 ini Musrenbang ini bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Kota. Jadi ini ada satu rangkaian. Jadi RKPD ini Musrenbang RKPD ini tujuannya untuk membahas rancangan RKPD, sedangkan RKPD sendiri itu harus berpedoman pada salah satunya adalah program strategis nasional, seperti itu. Ini diperjelas lagi pada peraturan Menteri nomor berapa ini? 17 ya. Terkait RKPD, penyusunan RKPD 2022. Bahwa dalam penyusunan RKPD ini harus mengacu selaras dengan prioritas nasional dan program prioritas, sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 dan 2024. Kemarin kita sudah bersurat memohon untuk perangkat daerah dan kelurahan menyusun kamus susulan. Ada 3 item besar di situ ada lampirannya. Ada 3 item besar di sana. Yang pertama adalah prioritas nasional dan program prioritas. Ini program prioritas program nasional yang ada di RPJMN. Kita harus selaras dengan RPJMN. Yang kedua adalah RPJMD Kota Malang. Jadi RPJMD Kota Malang itu harus selaras dengan prioritas nasional. Prioritas nasional kita ada 7. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi dan selanjutnya. Kemudian poin ketiga adalah kamus susulan. Di kamus susulan ada 3 item di lampiran itu. Jadi prioritas nasional di sebelah kiri, kemudian RPJ program prioritas pembangunan yang ada di RPJMD Kota Malang, kemudian kamus susulan. Kita mencoba untuk ini ada keselarasan. Jadi prioritas nasional itu harus ada keselarasan dengan RPJMD kita. Jadi ada 7 di sini. Prioritas nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. 4, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan 7, memperkuat stabilitas Polhukam, Hamkam, dan transformasi pelayanan publik. Ini kita harus selaraskan. Harus kita selaraskan dengan program RPJMD kita, RPJMD Kota Malang, atau di Restra Perangkat Daerah. Setelah ini selaras, ini kita mencoba mengidentifikasi perangkat daerah dan kelurahan, kamus susulannya, baik uraiannya, kamus susulannya, kemudian satuannya itu apa, kemudian harga perkiraan persatuannya itu apa, dan masuk ke subkegiatan apa. Subkegiatan yang ada di Kepmen 050, seperti itu. Dan diharapkan kamus susulan ini mendukung capaian target dari program RPJMD. Bagaimana menselaraskan antara RPJMD dengan prioritas nasional? Kita lihat bahwa di prioritas nasional ini ter-breakdown dalam program prioritas. Contohnya aja di prioritas nasional kelima, itu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ini ada beberapa program prioritas.
salah satunya adalah infrastruktur pelayanan dasar dengan indikator persentase rumah tangga yang menepati hunian dengan kecukupan lantai per kapita di berapa persen. Ya. Untuk menselaraskan ini kita memilih program di Renstra kita atau di RPJMD kita yang indikator kinerjanya ini selaras dengan indikator yang ada pada program prioritas. Ini kita selaraskan dulu, kita cocokkan dulu. Kalau sudah selaras, ini berarti kalau di PP pertama ini berarti kan di PU, misalnya, berarti program kawasan permukiman. Contohnya aja presentasi penanganan area kawasan kumuh. Ini berarti selaras seperti itu. Kita selaraskan. Sehingga di prioritas nasional ini ada hubungan dengan program di RPJMD Kota Malang. Selanjutnya, apabila sudah ada keselarasan antara prioritas nasional, kemudian program prioritas nasional dengan RPJMD kita baru menentukan kamus usulannya. Nah, kita memilih kamus usulan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja program Renstra kita. Jadi, bila ada usulan, ada beberapa masyarakat mengusulkan itu, kamus usulan itu, otomatis capaian kinerja kita juga meningkat. Jangan sampai kita memilih kamus usulan, banyak yang mengusulkan, tapi program indikatornya tetap tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga diharapkan kamus usulan itu selaras juga dengan indikator RPJMD kita. Selain itu, kita identifikasi satuannya, ini per meter atau per orang atau per apa gitu ya. Dan harga satuannya, perkiraan harga per satuannya. Ini kira-kira berapa? Kalau misalnya ini pembangunan jalan aspal misalnya, ini berarti meter persegi ya. Jadi ada panjang lebar seperti itu. Per meter perseginya berapa kalau aspal? Kemudian kita sesuaikan dengan kode dan subkegiatan. Kita langsung ke subkegiatan, karena di kode ini sudah bisa kita mencermati subkegiatan itu masuk ke kegiatan mana dan program mana. Dan otomatis programnya nanti sama dengan RPJMD, karena RPJMD kita juga sudah mengacu pada Kepmen 050. Seperti itu. Ada beberapa perangkat daerah yang menjalankan program penunjang pemerintah daerah. Ini tidak berkewajiban membuat kamus usulan, karena tidak secara langsung menyentuh istilahnya ke masyarakat. Ada 7, kita klasifikasi ada 7. Pertama Bapeda, kemudian yang kedua Bapenda. Ini tidak ada usulan yang mengarah ke situ. Jadi kita klasifikasi sebelumnya. Kemudian BKAD, BKS, BKP SDM, kemudian Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD. Ini 7 perangkat daerah yang tidak membuat kamus usulan. Jadi tidak masyarakat mengusulkan misalnya pengawasan itu mungkin tidak sampai ke sana seperti itu ya. Sehingga ada 7 yang tidak membuat kamus usulan. Ada banyak sekali bidang urusan di pemerintahan, dari pendidikan, kesehatan, kemudian PU, dan seterusnya. Ini harus bersinergi juga dengan di kelurahan. Di kelurahan ini kalau kita mengidentifikasi di wilayah, ini kan mengarah ke 2 subkegiatan ya. Di program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ini kegiatannya di pemberdayaan kelurahan. Ada yang lebih sifatnya fisik di pembangunan sarana prasarana kelurahan, ada yang sifatnya non fisik di pemberdayaan masyarakat.
Jadi harus ada sinergian. Jadi misalnya aja pelatihan menjahit misalnya. Apakah pelatihan menjahit ini harus dilaksanakan di kelurahan atau di perangkat daerah dengan supporting peserta dari kelurahan. Kemudian ada beberapa pembangunan fisik, misalnya paving. Paving ini harus dikerjakan di perangkat daerah, misalnya di PU atau di kelurahan. Kemudian ada misalnya pengadaan gerobak misalnya. Ini harus mengarah pembiayaannya di kelurahan atau di perangkat daerah dan sebagainya. Ini kita coba kita sinergikan seperti itu. Mungkin mohon bantuan dari teman-teman Inwil ya, untuk kita mencoba untuk menselaraskan. Jadi antara perangkat daerah dan kelurahan itu bisa saling supporting. Kalau kita lihat bahwa kamus usulan ini nanti kita tawarkan di Musrenbang. Harapan kita ini, apa yang kita tawarkan, ini yang kita akomodir. Jadi jangan sampai kita seperti orang jualan, misalnya kita memampang jualan soto misalnya, sudah menu di situ soto, ketika ada masyarakat mau mengusulkan soto, itu nggak diakomodir. Nah, ini perlu perangkat daerah dan kelurahan untuk mencermati ini. Ada beberapa catatan untuk kamus usulan ini, untuk tahun di 2000 Musrenbang 2022. Pertama, kamus usulan ini mendukung 3 prioritas. Pertama, penanganan kesehatan pada pasca pandemi. Ini kalau kita berharap pandemi sudah berakhir, kalaupun itu masih berlanjut ya ada penanganan itu di kesehatan. Mungkin dari perangkat daerah maupun dari kelurahan bisa mengidentifikasi itu. Kemudian prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Jadi perlindungan sosial bagaimana masyarakat, contohnya aja perlindungan sosial seperti kemarin sosialisasi terkait P2L ya di Stapang ya. Ini masyarakat bisa membuat bibit sendiri, bibitnya bisa dijual, kemudian dimakan sendiri. Jadi ada ketahanan di masyarakat seperti itu. Yang kedua, kamus usulan merupakan prioritas dari masyarakat yang selaras dengan prioritas perangkat daerah. Jadi perlu dicermati juga perangkat daerah bahwa kamus usulan ini harus selaras dengan usulan perangkat daerah. Jadi jangan sampai kita sekedar menyampaikan kamus usulan, ternyata tidak merupakan prioritas perangkat daerah, sehingga banyak yang tidak diakomodir. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira kamus usulan seperti apa yang nanti akan selaras dengan perangkat daerah. Jangan sampai kamus usulan itu seperti sesuatu tersendiri, kemudian perangkat daerah punya program sendiri, jadi tidak match. Jadi diharapkan bisa tersambung antara prioritas dari masyarakat ini dengan prioritas perangkat daerah. Yang ketiga, prasyarat kamus usulan itu harus tersampaikan di kolom itu, ada kolom keterangan ya, di situ tersampaikan. Jangan sampai syarat-syarat di kamus usulan ini baru tersonding ke kita ketika sudah perangkat daerah itu masyarakat sudah menginput. Jadi biar nanti sebagai bahan kita nanti disampaikan pada saat sosialisasi terkait SE ke masyarakat sebelum rembuk RW dan Musrenbang kelurahan. Ini nanti ada sosialisasi lagi terkait kamus usulan Musrenbang nanti sebelum rembuk RW. Rembuk RW biasanya bulan-bulan Desember ya. Mungkin sosialisasinya tadi Oktober sampai November.
Sehingga syarat-syarat di kamus susulan itu bisa tersampaikan ke kami, sehingga ini bisa kita, masyarakat sudah punya guidance. Oh, ternyata ini tidak boleh. Oh, ini syaratnya harus terdaftar, misalnya seperti itu. Oh, ini syaratnya harus ada surat keterangan domisili. Oh, ini ternyata harus berizin, sehingga masyarakat untuk mengusulkan itu sudah berproses untuk mengurus izin dan sebagainya. Jadi sehingga pada saat inputting Musrenbank ini sudah ada gambaran, sehingga nanti pada waktu verifikasi Renja dengan stakeholder perwakilan dari masyarakat nanti bisa match seperti itu. Kemudian nomor 4, satuan kamus susulan yang bersifat pelatihan, BIMTEK, sosialisasi adalah peserta dan orang, atau orang, bukan kegiatan. Jadi ada kadang ada beberapa kamus susulan itu yang satuannya kegiatan. Jadi misalnya pelatihan penanggulangan bencana misalnya 200 juta, misalnya seperti itu, 200 juta. Tidak bisa, satu kegiatan 200 juta. Coba dari perangkat daerah untuk mencermati kira-kira 200 juta itu berapa peserta, apa yang dibutuhkan dalam satu orang itu, sehingga perhitungannya itu orang atau peserta, sehingga output dari kamus susulan itu adalah, oh kalau dari beberapa kelurahan menyetorkan misalnya, mengusulkan 5 peserta misalnya, oh ini ternyata dari total ternyata ada sekitar 500 peserta misalnya seperti itu, sehingga kemampuan di subkegiatan itu adalah sekian seperti itu. Yang kelima, pelatihan BIMTEK sosialisasi itu kita harapkan bersifat berkelanjutan dan berjenjang. Ini kita harapkan ada level-levelnya seperti itu ya, BIMTEK mungkin, atau mungkin berkelanjutan. Misalnya sosialisasi terkait sanitasi misalnya di kelurahan ABC misalnya. Mungkin masih perlu lagi sosialisasi, mungkin di CDE, atau mungkin di ABC tapi sudah orang lain. Atau mungkin pelatihan terkait dengan menjahit misalnya. Menjahit diharapkan setelah satu tahap, nanti ada tahap 2. Jangan sampai tahap 1 orangnya itu, nanti tahap 1 orangnya itu lagi. Jadi ini kita harapkan seperti itu. Jadi sifat pelatihan berkelanjutan dan berjenjang. Kemudian yang keenam, kamus usulan yang berupa pemberian barang itu disarankan merupakan output dari kegiatan. Misalnya kita memberikan mesin jahit misalnya. Mesin jahit maka didahului dengan pelatihan menjahit, misalnya seperti itu. Ada gerobak sampah misalnya, diawali dengan sosialisasi terkait pemilahan sampah seperti itu. Kecuali bila barang yang diberikan itu merupakan sasaran prioritas program pembangunan. Misalnya gerobak sampah di Kelurahan Tunjung Sekar misalnya. Sana sudah minim sekali gerobak sampah, sehingga mau tidak mau kita harus mengakomodir itu. Mungkin itu sekilas dari kami. Mungkin ada masukan dan mungkin ada pertanyaan. Mungkin teman-teman dari Bapeda yang lain mungkin bisa saling sharing. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi. Jadi, Mas. Oke. Terkait dengan kamus usulan yang di perangkat daerah kecamatan, apabila nantinya, ini ada pertanyaan dari Kelurahan Bareng, ada nggak ya, hadir nggak ya?
Kelurahan Bareng. Jadi gini, ketikanya nanti sudah ditetapkan kamus usulannya, maka contoh terkait dengan gerobak sampah motor harganya 20 juta gitu ya. Ternyata pada saat kita nanti menginput, kita tahu harga pasarnya itu sudah 30 juta. Maka gunakan koefisien, misalkan 30 juta berarti 1,5 koefisiennya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Pak Yudi ya. Karena mungkin ketika sudah kita tetapkan kamus usulannya, terus moro-moro kita tahu harga di pasaran tidak seharga itu, maka kita yang bisa kita lakukan adalah bermain di koefisiennya. Ya, betul, benar Mas Anies. Jadi kita juga mencermati kamus usulan ini kan 2 tahun sebelum action. Betul, betul. Ya, kalau perakiraan inflasi misalnya dalam 1 tahun aja mungkin 1,5. Jadi misalnya ada 1 juta misalnya, 1 juta nanti tahun depan sudah 1.150.000 misalnya seperti itu. Maka di tahun ini paling dia harus 2 kali lipatnya, mungkin 3%. Ya. 1,300.000. Karena dilema perencanaan kan itu. Jadi istilahnya kita sudah mulai mereng-reng apa yang akan kita laksanakan di 2 tahun yang akan datang. Itu sudah mungkin perlu dicermati juga harga perkiraan persatuan, karena tidak di tahun ini, tapi perkirakanlah di 2 tahun yang akan datang seperti itu. Mungkin dikali 3%-nya, ditambah 3%-nya atau sebagainya. Seperti itu, Mas. Iya. Kalaupun sudah masuk, Bapak Ibu sekalian, berarti nggak perlu bingung, biarkan saja sudah masuk. Ketikanya nantinya akan menginput, baru kita masukkan koefisiennya. Begitu ya Pak Yudi ya. Selanjutnya ya Pak Yudi, terkait dengan untuk perangkat daerah di kecamatan, untuk yang tadi paparannya Pak Yudi di awal itu kan ada 2 nih programnya, yang pemberdayaan dan apa itu? Infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana. prasarana kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Pak Yudi, mungkin di forum ini bisa tersampaikan juga, perangkat daerah kecamatan ditekankan kembali untuk mengusulkan kamusnya itu, kalau yang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ini adalah ditekankan titik beratnya pada pemberdayaan masyarakat. Karena pada perencanaan sebelumnya, kamusnya itu masih blending dengan kamus yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR-PKP. Nggak mungkin kan, misalkan nanti ada usulan pembangunan saluran yang besar atau pembangunan jalan dengan spesifikasi tertentu yang tidak dimungkin dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat, ternyata terusulkannya di kecamatan atau kelurahan. Artinya kalau nanti sampai masuk usulan ini sudah masuk gitu ya, mungkin di kita sendiri di internalnya Bapeda bisa mencoreti kamus usulan menurut persepsi kita, aturan yang ada, supaya nggak jumbo ataupun nggak yang tadi Pak Yudi sampaikan di awal. Ternyata 2 hal ini
dua perangkat daerah melakukan hal yang sama di lokasi yang kurang lebihnya bersamaan. Iya. Perlu Mas, jadi kamu susulan kan ada kolom keterangan di sana. Jadi ada spesifikasi. Jadi kalau misalnya gorong-gorong dengan ukuran sekian itu bagiannya kelurahan. Kemudian kalau yang lebih besar misalnya mungkin di PU. Nah, mungkin diharapkan juga gorong-gorong yang kecil misalnya itu bisa ada padat karyanya atau apa yang mungkin masyarakat sana bisa ngerjakan sendiri atau apa. Nah ini perlu dipertimbangkan juga. Jadi kalau misalnya struktur yang berat yang perlu teknologi dan sebagainya yang kelihatannya masyarakat juga nggak pas, mungkin PU. Tapi kalau kegiatan-kegiatan infrastruktur di pemukiman yang mungkin masyarakat bisa ngerjakan sendiri, mungkin ngecor atau apa yang tidak butuh teknologi yang besar, mungkin diharapkan itu masuk ke kelurahan seperti itu. Oke. Pak Yudi, dua contoh tersebut menjadi catatan kami di sektoral. Mohon untuk perangkat daerah, kecamatan, dan teman-teman di kelurahan bisa mencermati ulang kamus usulan. Tolong tidak langsung mengcopy apa yang ada di PU, tetapi dicermati kembali kamus usulan yang ada di teman-teman di perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan, sehingga ketikanya nanti klik itu ada kamus usulannya. Nah, kalau yang kemarin kan pengalamannya ternyata kerjaannya PU pun dikerjakan oleh kelurahan, kan ruwet juga. Ruwetnya gini, ternyata ada nih pilihannya kan gitu. Begitu ada pilihannya kan mereka bisa klik. Ternyata di lapangan begitu tahun akan dilaksanakan, berarti tahun 2022 ini besok akan input SIPD itu, mereka baru sadar, waduh gak mungkin nih ngerjakan yang seperti ini kan gitu. Padahal sudah terlanjur diakomodir. Nah, ini mohon teman-teman di perangkat daerah, kecamatan bisa melakukan pencermatan kembali. Nggih, matur nuwun Pak Yudi. Nggih, Mas Anies. Jadi kelurahan ini seperti miniatur kota gitu Mas ya. Jadi semua kegiatan di kelurahan ini sebenarnya ada. Jadi secara di fisik juga ada, mungkin lingkungan juga ada, kemudian urusan tenaga kerja juga ada, komunikasi, informasi ada, dan sebagainya. Sehingga ini harus bersinergi. Dan perangkat daerah sebagai supporting mungkin perlu menyelaraskan. Jadi wilayah itu dia keistimewaannya dia langsung ke masyarakat. Dia lebih paham apa yang diinginkan masyarakat, sehingga disitulah ada musrenbang, kemudian di kelurahan bisa mengidentifikasi, oh ternyata di kelurahan saya ini butuh fisik. Oh masyarakatnya butuh mungkin mendirikan ada promosi UMKM misalnya seperti itu. Oh mungkin perlu ada pendirian koperasi atau sebagainya. Itu lebih paham, sehingga ini bisa kamu susulan sebagai menjembatani. Jadi ada bagian-bagian yang mungkin sebagaimana yang kami sampaikan tadi, misalnya ada satu pelatihan. Oh di kelurahan A misalnya dia banyak di sana itu masyarakatnya bisa membuat keramik misalnya seperti itu. Nah ini mungkin ada di perangkat daerah, mungkin ada pelatihan untuk membuat keramik, kemudian ada pelatihan untuk membuat promosi, kemudian ada marketing digital dan sebagainya. Ini diselaraskan. Itu nanti yang buat pelatihan itu perangkat daerah dengan supporting kelurahan. Kelurahan dia paham, oh ini masyarakat yang butuh itu ini, seperti itu. Oh ini yang mungkin di kelurahan Dinoyo misalnya, ini banyak yang membutuhkan marketing untuk keramiknya, sehingga dia sekian orang. Nah ini nanti dari perangkat daerah bisa
menangkap itu, mendukung itu, sehingga ini selaras seperti itu. Ya. Diharapkan juga nanti secara garis besar juga kewilayahan ini juga mendukung indikator dari perangkat daerah dari RPJMD secara global, sehingga pencapaian indikatornya juga enak seperti itu. Mungkin itu, Mas. Ya, monggo yang lainnya Mungkin nanti. ada yang lain. Oke, matur nuwun Pak Yudi. Baik, terima kasih Oke, Mas Yudi. sama-sama. Oke, Oke, pertama Pak. tentunya yang perlu kita catat bersama bahwa kamus usulan ini kan kita harapkan bisa untuk semuanya. Tentunya yang perlu dipahami semua bahwa kamus usulan ini adalah berbasis masyarakat, bisa bentuk perorangan, bisa bentuk entitas, atau bisa bentuk yang lain, prinsipnya adalah di komunitas. Tentunya khususnya di musyawarah banteng tematik, tolong OPD pengampu utama, kalau di Ekosda berarti kan pemuda itu kan di bawah kewenangan Disporapar. Tolong pada saat menyusun kamus usulan, tolong berkoordinasi dengan teman-teman pemuda, sehingga pada saat musren tidak menjadi gaduh karena belum masuk. Untuk itu sebagai catatan, sekali lagi Disporapar untuk mencermati dalam rangka membahas kamus usulan, selain masukan dari teman-teman kewilayahan, juga teman-teman dari sektor kepemudaan, sehingga pada saat musren bangun tadi menjadi mudah penjembatannya. Kedua terkait dengan harga. Saya sepakat terkait dengan kontingensi, tentunya kita pahami biar tidak gaduh. Tentunya kamus usulan saya tetap harga sekarang, cuman musrenbang nanti kasih tanda bintang, Mas Yudi. Harga berlaku saat ini. Tentunya nanti yang dipertimbangkan kan harga inflasi dan selanjutnya. Karena kalau dikasih peluang yang saat sekarang tentunya akan menjadi gaduh. Ketiga terkait dengan kewenangan. Saya kira itu jelas kalau yang namanya BIMTEK itu ada di dinas ya. Khusus kepekuan memang ini Mas Anies mohon maaf agak menyeberang konteksnya ya. Artinya sepanjang itu teknologinya sederhana ya, bisa padat karya, itu bisa langsung di kelurahan. Tapi kalau tidak padat karya sudah kita pastikan ada di dinas teknis. Ketiga terkait dengan prasyarat itu untuk menjadi pencermatan kita semua. Sebagai contoh waktu di lingkup Ekosda ada usulan terkait dengan pembangunan lapangan. Ternyata lapangan itu punya siapa? Sehingga itu menjadi catatan kita semua bahwa kamus usulan itu setidak-tidaknya sudah clear and clean, sehingga tidak menjadi hambatan, tidak menjadi blunder suatu ketika sudah berproses di dalam perjalanan tahapan-tahapan perencanaan selanjutnya. Saya kira itu, terima kasih Mas Yudi. Oke, matur nuwun Pak Dan. Ini masukan bagus sekali lah. Banyak sekali yang perlu kita cermati di kamus usulan ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Beda mungkin dari masukan. Mas Pras mungkin. Mbak Diana. Suaranya unmute. Di unmute. Rapat yang lain kok. Saya masuk. Enggak. Rapat yang lain. Rapat yang lain kok. Oh ya sudah. Tambahan Mas Yudi, kalau tidak ada yang bicara. Ya, monggo Pak. Monggo. Jadi terkait dengan pemberian barang itu juga menjadi fokus tertentu ya. Artinya jangan sampai terjadi konteks pembelian kursi, meja dan sebagainya, tapi sekedar kelengkapan yang kita bukan suatu bagian ekosistem terkait dengan percepatan bangunan. Sehingga kalau gerobak sampah tadi kan jelas. RP Indonesia Raya. Perlu Mas Yudi omongan. Mohon izin mungkin Break dulu saya ya. skip dulu. Yes. Oke, skip dulu. Nanti ini ada untuk menghentikan sejenak semua aktivitas untuk mendengarkan sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Mas Yudi.
Ini Pak, monggo. sampai Silakan. 4 menit ya. Prinsip dasarnya pemberian barang itu sudah pasti harus terkait dengan target-target prioritas seperti RPJM dan isu-isu yang lainnya. Sehingga konteks contohnya begini, pembelian sound system. Kalau di sana sound systemnya untuk kegiatan seni saya kira tidak ada masalah, tapi hanya sound system untuk rapat kan ya saya kira itu bukan menjadi prioritas. Itu hanya catatan-catatan, begitu juga untuk kursi, untuk terop. Ada ekosistem yang berjalan di sana enggak? Nah, itu mungkin perlu dicermati karena konteks dalam rangka efisiensi anggaran itu menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu Mas Yudi, makasih. Nggih, matur nuwun. Jadi perlu kita mencoba mengevaluasi juga pelaksanaan di kamus susulan di tahun yang kemarin ini ya. Sehingga ini lebih tepat sasaran, kemudian lebih mendukung prioritas pembangunan daerah dan sebagainya. Sehingga diharapkan kamus usulan ini juga semakin banyak usulan, semakin bisa tercapai target di prioritas RPJMD kita, seperti itu diharapkan. Jangan sampai kamus usulan kita akomodir, ternyata indikatornya tetap tidak berpengaruh terhadap indikator kinerja kita. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit ini saya skip dulu, nggih. Pak, saya mau tanya ini. Nggih, monggo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya dari Kelurahan Ororodowo, Pak. Ini kemarin LPMK ada yang mengusulkan masalah biofil. Untuk tahun kemarin kan biofil itu yang mengakomodir dari PU, nggih, Pak, nggih. Terus ini mau tanya, apa kira-kira biofil itu bisa diusulkan nanti yang mengakomodir dari kecamatan, Bapak? Boleh, bisa. Nanti kita nanti kita kompilasi semua usulan-usulan dari perangkat daerah dan kelurahan. Nanti kita ada pemilihan. Jadi kalau mungkin biofil yang skalanya besar tidak bisa dikerjakan di kelurahan misalnya, ya mungkin perlu di PU misalnya. Tapi kalau ada biofil yang bisa dikerjakan di kelurahan, ya nanti diarahkan ke kelurahan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, ada beberapa yang misalnya gorong-gorong ini bisa dikerjakan oleh masyarakat, oleh padat karya, kemudian skalanya kecil, mungkin kelurahan bisa. Tapi kalau sudah ada teknologinya, kemudian harus alat berat dan sebagainya, mungkin ke PU. Pada intinya, monggo diusulkan aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Dalam arti gini, mungkin kita membuka peluang untuk kalau diperlukan ada Zoom dan sebagainya, kita buka peluang seperti itu ya. Ada pendampingan dan sebagainya. Sampai nanti tanggal 6 kita harapkan sudah bisa close sehingga kita berproses ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Mungkin perangkat daerah dan kelurahan kan ada beberapa perangkat daerah yang sifatnya spesifik. Mungkin ketika kita mencoba untuk menyusun kamus usulan ini ternyata menemukan yang kita skip dulu, nggih. Nggih, matur nuwun, Bapak.
Ini ada absennya. Mohon izin Pak Yudi. Oke, gimana? Mohon izin Pak Yudi. Monggo, monggo, monggo Bu Jelas Ari. ya suara saya ya Pak. Jelas. Ya. Terkait kamus usulan ini saya pribadi sempat pikir sih Pak. Uraian pada kamus ini sebenarnya kan hampir sejenis dengan ASB maupun standar harga satuan yang mungkin pada saat ini sedang disusun oleh BKAD, yang setiap tahunnya disusun oleh teman-teman di BKAD. Namun yang teman-teman susun itu kan untuk tahun 2022 gitu ya Bapak. Apakah bisa selanjutnya itu kita menitipkan data-data tersebut di BKAD sehingga untuk kamus ini kita tinggal menambah konversi koefisien saja. Jadi misalnya di BKAD nanti ada pekerjaan misalnya tadi yang gerobak ya, gerobak itu senilai sekian. Nah, itu sudah ada di SHS. Kemudian untuk perbaikan jalan paving sederhana itu ada di ASB per meter perseginya berapa. Nah, itu nanti kan bisa digabung di tingkat kota dan itu bisa dijadikan sebagai kamus usulan. Jadi secara ilmiah dasar penentuan harga tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya melihat yang selama ini kami ajukan, terus terang yang kami susun, itu kan berdasarkan data, misalnya kalau di PU itu pekerjaan jalan dengan hot mix ACWC itu misalnya 1 meter persegi sekian, itu kan berdasarkan rata-rata dari kontrak dibagi output. Nah, padahal kontrak itu kan juga macam-macam kan Pak, tergantung yang nawar. Kadang penawarannya kalau yang sampai rendah sekali itu kan bisa sangat rendah dan itu secara ilmiahnya juga perlu dilakukan pengujian. Nah, ini saran saya apakah bisa untuk tahun selanjutnya. Kalau sekarang kan kita mungkin sudah sangat mepet ya. Untuk tahun selanjutnya kita mengacu pada ASB maupun SHS yang saat ini disusun oleh BKAD. Terima kasih. Ini yang bisa jawab BKAD sebenarnya, tapi pada dasarnya bisa. Kalau menurut saya, pada dasarnya bisa. Jadi dan ini menjadi satu acuan ya. Jadi bisa diusulkan juga di dalam SHS ya. Jadi karena di kamus usulan ini lebih mengarah ke belanjanya secara langsung. Jadi rincian belanjanya. Di situ kan ada seperti paving itu sekian dan sebagainya seperti itu. Ada juga kamus usulan yang sifatnya itu masih perlu ada rincian lagi. Contohnya seperti tadi pelatihan. Nah, pelatihan kan per peserta. Peserta ini kan kalau di kamus usulan kan tidak hanya uang sakunya seperti itu ya. Jadi kalau di SHS itu kan ada uang saku, kemudian ada peralatan barang-barang yang akan diberikan dan sebagainya, yaitu yang nanti secara globalnya kumulatifnya di sana. Jadi memungkinkan sekali. Jadi dari perangkat daerah juga mencoba untuk mengidentifikasi misalnya kalau di sifatnya lebih fisik, mungkin lebih langsung bisa diusulkan di SHS misalnya terkait dengan paving dan sebagainya. Tapi mungkin kalau pelatihan kita mengidentifikasi lagi pelatihan itu mungkin bila memungkinkan ada sewa hotel, kemudian narsumnya, kemudian ada barang yang diberikan ke masyarakat seperti note apa sebagainya, ini kan lebih rinci seperti itu. Mungkin itu gambaran dari kami. Mungkin ada teman-teman memberikan masukan yang lain. Baik, terima kasih Mas Yudi. Tentunya seperti yang disampaikan teman-teman tadi betul. Artinya konteksnya begini.
terkait dengan BIMTEK pelatihan itu kan ada di ASB per orangnya kan ya. Ada rumusannya. Yang terpenting di kamus usulan itu yang terpenting muncul kegiatannya itu apa? Usulan BIMTEK apa yang terpenting kan gitu ya. Sehingga dalam konteks itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita belum bisa bicara karena itu belum diperwalkan. Paling enggak ada kisi-kisi kira-kira per orang itu berapa. Sehingga dalam konteks ini tentunya seperti saya cerita tadi, kata kuncinya adalah yang terpenting program usulan itu BIMTEK apa itu muncul dulu kan gitu ya. Sehingga yang lain-lainnya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kedua, terkait listening dari Ororodowo tadi, kata kuncinya itu adalah satu ya. Satu, mohon izin Mas Anies ya. Satu, tentunya itu bukan di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, kan gitu ya. Atau di lahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Sehingga konteks bangunan apapun juga sepanjang itu untuk kepentingan Kampung Improvement Program, pekerjaannya sifatnya sederhana dan bisa padat karya, itu malah lebih bagus. Mungkin perlu pengkodifikasian usulan ini padat karya, sehingga otomatis langsung muncul bagian dari dinas-dinas teknis bersama kita nanti yang memverifikasi sehingga menjadi jelas tidak salah alamat. Tentunya ini juga perlu pembahasan lebih lanjut sehingga teman-teman usulan itu nanti bisa bisa lebih mudah, bisa lebih menangkap dan arahnya pada saat tataran selanjutnya itu mudah memonitornya. Saya kira itu. Makasih Mas Yudi. Terima kasih Pak Dar atas masukannya, mendukung sekali. Jadi gambarnya seperti itulah terkait dengan kamus usulan. Kemudian kita coba mengidentifikasi juga apa-apa yang mungkin pas yang bisa dikerjakan di ranah di perangkat daerah dan mungkin di kelurahan. Mungkin ada yang masukan yang lain? Menambahkan Mas Yudi? Nggih, monggo Mbak Ratri. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Yudi. Mungkin sedikit berbagi untuk teman-teman di kecamatan. Suaranya mantul Mbak Ratri. Suaranya mantul. Suaranya ngepir suaranya. Jadi mungkin dari teman-teman di kelurahan mungkin bisa membuka kelas. Sudah bisa diterima dengan baik suara saya? Oh, jelas ya. Mau nggak eko sampan paling? Enggak apa-apa. Nggih, saya ulang nggih. Jadi mungkin untuk teman-teman kelurahan mungkin bisa membuka kembali catatan-catatan pada saat rembuk RW, di mana mungkin ada usulan-usulan yang ternyata menjadi prioritas ingin sama-sama ditangani, namun karena waktu itu tahun lalu kita ada keterbatasan waktu, sehingga belum bisa masuk di kamus usulan. Itu mungkin bisa dilihat lagi. Kemudian yang kedua, perangkat daerah kecamatan ini kan punya lelang kinerja terkait dengan pengembangan kampung tematik, gitu ya. Yang mungkin juga sampai pelaksanaan Renstra di tahun ketiga ini mungkin banyak sekali yang belum bisa terakomodir di dalam Musrenbang, sehingga mungkin nanti kelurahan-kelurahan bisa koordinasi dengan kecamatan terkait dengan target-target yang sudah disetting di Renstra terkait dengan pengembangan kampung tematik, karena itu adalah lelang kinerja, sehingga pada kamus usulan untuk Musrenbang 2022 ini terdapat usulan-usulan yang mengarah untuk pencapaian kampung-kampung tematik itu. Yang ketiga mungkin terkait dengan ini ya, ada beberapa usulan yang ada di kamus usulan di SE itu yang mungkin nilainya terlalu besar Mas Yudi. Kayak kemarin itu memang ada usulan kayak plengsengan itu. Kebetulan di PU juga enggak ada ya plengsengan, kemudian tapi di kamus usulan yang punyanya kecamatan dan kelurahan itu ada, tapi karena nilainya memang terlalu besar ini enggak bisa ditangani, padahal ini jadi prioritas. Nah itu yang mungkin jadi ganjelan bagi teman-teman di kelurahan itu, terutama untuk yang plengsengan. Mohon juga ini mungkin bisa dipertimbangkan apakah bisa masuk ke dinas seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami, Mas Yudi. Matur nuwun. Jadi sami-sami Mbak Ratri. Pada dasarnya kita menampung semua usulan, kamus usulan. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Ini kita ada waktu 2 minggu ya
2 atau 3 minggu untuk nanti final dari kamus susulan disampaikan ke Bapeda, sehingga monggo perangkat daerah mungkin pada saat ini belum ada gambaran ini harus saya apakan. Nanti setelah berproses kita ngerjakan kamus susulan ternyata oh ini kita harus seperti apa. Nah ini kita nanti perlu kita membuat pendampingan Zoom bareng-bareng atau seperti apa. Nanti cukup waktulah kita nanti sampai 2 sampai 3 minggu sampai nanti tanggal 4 kita finalisasi. Ada mungkin saya share yang itu ya, bentar. Izin Mbak Yudi. Ji, monggo. Mungkin sedikit tambahan untuk teman-teman dari perangkat daerah yang sifatnya adalah pelatihan, fintech atau sosialisasi. Paling tidak diselaraskan dengan renjanya. Pada saat di renja umpama dana yang dialokasikan itu dihitung adalah maunya 200 peserta. Pada saat nanti mengakomodir usulan dari Musrenbang, berarti sebanyak itu yang diakomodir. Jadi nanti tidak seperti yang kemarin kejadian, pada saat di sistem semua diakomodir. Ternyata pada saat dihitung ulang loh, anggarannya ternyata besar. Sehingga pada saat mau berhadapan dengan delegasi masyarakat yang pada saat di Pramusren terjadi sedikit kealotan karena secara konsep yang diakomodir itu ternyata lebih banyak daripada kemampuan dari atau perkiraan kemampuan dari perencanaan dokumen perencanaan yang dibuat seperti itu. Jadi nanti semuanya harus juga dihitung kalau sudah ketemu satuannya berapa. Jadi nanti estimasi saya ini akan mengakomodir berapa orang. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari sehingga sebelum Musrenbang pun atau mulai dari Musrenbang kecamatan itu sudah tersampaikan. Sehingga kecamatan pastinya ada Pramusren, ada Musrenbang, seperti itu udah mateng di tingkat itu. Sehingga pada waktu Musrenbang kota pun atau di forum perangkat daerah pun itu sudah tidak banyak berubah atau tidak banyak perdebatan lagi atau tidak banyak diskusi yang alot lagi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fars. Ini masukan juga buat kita, ada mekanisme terkait pendanaan ini ya, jadi terkait Musrenbang ini, sehingga kita menyesuaikan juga. Kalau misalnya kapasitas untuk, kita kan mesti ada, di kamus susulan ini mengacu ke satu sub kegiatan, sehingga satu sub kegiatan yang bisa mengira-ngira adalah perangkat daerah. Ini harus kita batasi, atau seperti apa. Jadi kalau kita batasi mungkin ada beberapa usulan dari Musrenbang ini yang kita pending untuk tahun selanjutnya atau seperti apa, seperti itu. Sedikit saya share terkait dengan yang di Nah, ini yang kita kirimkan ke perangkat daerah terkait kamus susulan. Jadi kolom 2345, 234 ini adalah RPJMD, RPJMN, prioritas nasional. Ini prioritas nasional adalah ini. Kemudian ini prioritas program prioritas. Program prioritas ini punya indikator. Ini di Bapeda kita sudah mencoba untuk mensinkronkan dengan RPJMD kita dengan program dan indikatornya. Ini ada beberapa yang kita selaraskan.
Nah, mungkin timbul pertanyaan, Pak, ini ada kamus susulan yang kita cermati, ternyata ini lebih mengarah satu indikator, kemudian mengarah ke program yang di lampiran ini tidak ada, Pak. Itu seperti apa? Ya, kita mencoba mencermati mungkin di prioritas nasional dan program prioritas ini ada listnya di sini. Mungkin ini hanya sebagian aja, mungkin kita list yang secara total, mungkin yang lebih lengkap di perpresnya ya, terkait RPJMN-nya, program-programnya yang indikatornya match dengan itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa program kegiatannya cuma ini aja, tapi bisa memungkinkan untuk nambah seperti itu. Kita lihat dengan kamus susulannya. Yang penting program kamus susulan itu mendukung capaian program RPJMD kita, dan RPJMD kita selaras dengan prioritas nasional dan program prioritas. Seperti itu. Ini gambaran kalau ternyata kita mencoba mengidentifikasi kamus susulan di lampiran ini ternyata nggak ada, seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan untuk menambah dan sebagainya. Tapi ini sudah kita cermati, ini beberapa program-program yang menjadi prioritas kita. Nanti mungkin misalnya terkait dengan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras. Nah, ini mungkin sudah ada gambaran lah di Stapang ya. Dispangtan. Oh, ini kegiatan apa yang memungkinkan nanti konsumsinya ini pangan non beras terhadap lebih banyak gitu ya, non beras. Seperti itu. Mungkin dengan adanya P2L ya, penanganan perkarangan lestari atau apa itu, mungkin lebih biasanya di program-program nasional ini sifatnya pancingan-pancingan. Jadi seperti yang di Dispangtan ada program untuk pembudayaan pangan ya di halamannya dan sebagainya. Ini pancingan-pancingan supaya nanti di kelanjutannya ternyata ini dialokasi ke yang lain, di AK-nya nggak dapat, ini tetap bisa berlanjut untuk mendukung rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras. Contohnya seperti itu. Mungkin ada masukan yang lain dari teman-teman? Mohon izin ya, saya kadang dangak, karena saya pakai layar juga. Mungkin ada yang lain? Cukup nggih? Cukup. Mas Yudi, pertanyaan. Ya, monggo. Monggo, Pak Reti. Mas Yudi, kalau dulu kan kelurahan dan laskar ya waktu itu kan kita fasilitasi untuk ketemu bersama, kemudian membuat usulan-usulan yang nanti akan masuk di kamus usulan gitu ya. Tapi kalau dari penjadwalan kayaknya kita tidak nutut yang pertama. Yang kedua kan juga masih pandemi ya, kita juga mungkin akan mempertimbangkan proses fasilitasi antara dari pihak kelurahan dan laskar. Nah, ini terkait feedback untuk usulan kamus usulan ini nanti kelurahan ikut perangkat daerahnya, maksudnya nanti yang membalas hanya kecamatan atau kecamatan sendiri, unit kerja kelurahan sendiri gitu Mas Yudi untuk usulan kamus usulannya. Biasanya kan maksudnya diakomodir di kecamatan dulu, kemudian terus disampaikan ke kita gitu nih Pak ya? Atau gimana? Atau langsung kita ke kelurahannya untuk mengidentifikasi atau? Ya monggo aja Mas Yudi. Kalau tahun lalu kan ya itu ya ada fasilitasi itu ya. Jadi masing-masing kelurahan ada usulan gitu. Monggo aja sih. Ini teknisnya mau unit kerja kelurahan nanti ke kecamatan itu rekap kecamatan, baru kecamatan yang bersurat ke Bapeda sebagai perangkat daerah atau per unit kerja. Kalau menurut saya langsung
lebih enak langsung diakomodir di kecamatan, Mbak ya. Oh Jadi gitu, kan nggih. kecamatan Nggih. lebih teranu ya. Jadi kalau 57 nanti kita apa memilah-milahnya itu, Mbak ya. Kalau Siap, di ya. kecamatan kan bisa lebih Nggih. pemilahannya lebih Iya. Berarti mohon terakomodasi. bantuan Bapak Ibu yang di kelurahan nanti untuk ke kecamatan dulu, baru nanti kecamatan ke Bapeda gitu ya Mas Yudi ya. Nggih. Nggih, siap. Nggih, seperti itu. Pak Mungkin Yudi, cukup ya. Pak Iya, Yudi, monggo. setelah saya cermati yang ada di paparan tadi yang untuk program prioritas RPJMN dan RPJMD. Kalau seperti perpus itu kan nggak ada di situ. Gimana ini Pak Yudi? Ya. Izin Pak Yudi. Iya, monggo. Bisa Ibu ngapunten sudah mencermati yang surat permohonan kamus kemarin juga dengan ininya, dengan lampirannya kemarin Pak Yudi sudah mengirimkan Excel-nya. Iya, iya. Oke. Saya kira di situ ada kok Bu, dari untuk perpus ada, sehingga tetap nanti dilihat di situ. Umpamanya pun tidak ada, nanti akan kita lihatkan lagi dengan prioritas nasional, karena setelah walaupun ini sudah kita mapping lagi, kemarin juga ada draft Permendagri 27 yang kita terima. Draft Permendagri 27 terkait dengan pedoman penyusunan APBD 2022. Itu juga nanti akan kita cek ulang di situ, apakah perpus tadi ada atau tidak, seperti itu. Coba nanti saya cek ulang lagi Mas Pras. Soalnya kecil ini saya baca. Iya, Mas Termun. Iya. Jadi dengerin aja ya. Layarnya dimatikan karena masih sudah nggak kuat laptopnya. Ada masukan yang lain? Baterainya mau habis. Cukup, nggih? Cukup, Mas, cukup. Terima kasih teman-teman sekalian. Sosialisasi terkait kamus usulan ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.